Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Perkenalkan saya Bidan Eki yang bertugas pada siang hari ini, Bu. Ya, Ibu, sebelumnya apakah boleh saya tahu, Bu, namanya dengan Ibu siapa? Ibu Rina, baik. Umurnya berapa, Bu? Oh, 25 tahun. Alamatnya di mana, Bu? Oh, di Gamping. Oke, baik Ibu, dengan Ibu Dina. Ibu, di sini saya akan mengajarkan Ibu senam nifas karena ini Ibu setelah melahirkan ya Bu ya. Jadi untuk senam nifas ini tujuannya itu untuk mempercepat kembalinya rahim ke ukuran semula ya Bu ya. Selain itu juga manfaat dari senam nifas ini juga itu untuk mencegah terjadinya komplikasi ketika masa nifas ya Bu ya. Jadi nanti untuk kontrak waktunya itu sekitar 15 menit Ibu. Apakah Ibu setuju? Oke, baik. Kalau Ibu setuju, ini bisa tanda tangan di sini ya, Bu ya. Oke, baik. Kalau begitu, sebelumnya Ibu bisa mengosongkan kandung kemih terlebih dahulu. Setelah itu nanti saya akan memposisikan Ibu ke senam nifas yang baik dan benar ya, Bu ya. Saya izin untuk ke belakang untuk mempersiapkan peralatan terlebih dahulu ya, Bu ya. Untuk peralatan yang perlu disiapkan yaitu yang pertama itu ada tempat tidur atau matras, kemudian kita siapkan 2 bantal bersih, kemudian kita siapkan selimut. Kalau tidak ada selimut, kita bisa menggunakan guling sebagai penyangga punggung kaki ketika nanti kita senam nifas. Pada hari pertama, yang dilakukan adalah latihan pernafasan iga-iga. Sikapnya itu, ibu itu terlentang dengan menggunakan satu bantal di kepala, kemudian tangan kita letakkan di atas iga-iga. Nah, kemudian kita tarik nafas hingga iganya mengembang. Kemudian kita hembuskan nafas melalui mulut hingga iganya mengempis. Itu dilakukan selama 15 kali pada pagi dan sore hari. Kemudian latihan yang kedua adalah latihan pergelangan kaki. Yang pertama itu latihan dorsifleksi, plantar fleksi. Jadi untuk posisi pasien itu tidur berbaring menggunakan satu bantal, kemudian posisi kaki ditarik, kemudian tekuk, tarik, tekuk. Itu dilakukan 2 kali pagi dan siang dalam hitungan 6 kali tiap gerakan. Kemudian yang kedua itu adalah inversi dan eversi. Nah, untuk gerakan ini seperti menutup, kemudian membuka, menutup, membuka. Kemudian gerakan yang ketiga adalah sirkumduksi, yaitu dengan memutar kaki dari arah dalam ke arah luar. Dalam, luar, dalam, luar. Pasien itu tidur berbaring menggunakan satu bantal, kemudian posisi kaki ditarik, kemudian tekuk, tarik, tekuk. Itu dilakukan 2 kali pagi dan siang dalam hitungan 6 kali tiap gerakan. Kemudian yang kedua itu adalah inversi dan eversi. Nah, untuk gerakan ini seperti menutup, kemudian membuka, menutup, membuka. Kemudian gerakan yang ketiga adalah sirkumduksi, yaitu dengan memutar kaki dari arah dalam ke arah luar. Dalam, luar, dalam, luar. Kemudian untuk latihan yang ketiga itu adalah latihan kontraksi ringan otot perut dan dada. Ini kita posisinya tidur terlentang menggunakan satu bantal di kepala, kemudian kaki-kaki diluruskan, kedua tangan berada di samping badan, kemudian kita tundukkan kepala, kemudian kita kerutkan pantat ke dalam sehingga akan terangkat dari kasur, kemudian kempeskan perut hingga punggung kita ini menekan ke arah kasur. Kemudian setelah itu kita lepas. Hari kedua ada 3 latihan. Yang pertama, latihan otot perut, di mana sikap kita itu tidurnya terlentang, menggunakan satu bantal di kepala, kemudian kedua lutut kita luruskan, kedua tangan berada di samping bantal. Nah, untuk gerakannya,
kita angkat kepala hingga dagu kita menempel pada dada. Kemudian perlahan kita kembali, tiduran lagi. Kemudian setelah itu kita bengkokkan lutut, mulai dari lutut kiri, setengah tinggi, kemudian kita luruskan kembali. Kemudian ganti kita ke lutut yang kanan, kita bengkokkan lutut kanan, setengah tinggi, kemudian luruskan kembali. Untuk latihan yang kedua adalah latihan kaki. Kita juga tidur terlentang menggunakan satu bantal di kepala. Kemudian kedua lutut kita bengkokkan setengah tinggi, dan posisi paha antara paha kanan dan paha kiri itu menempel satu sama lain. Kemudian kita gerakkan, kita rebahkan ke samping kiri setengah rendah. Kemudian setelah itu ke samping kanan setengah rendah. Pastikan punggung kita tetap berada pada kasur. Kemudian gerakan ini dilakukan sebanyak 5 kali tiap latihan atau sesi latihan. Kemudian untuk yang ketiga adalah gerakan latihan menguatkan otot dada. Di sini kita bisa lakukan dengan duduk ataupun berdiri. Dengan kedua tangan kita saling berpegangan pada lengan dekat bawah siku seperti ini. Kemudian badan dan lengan atas kita itu membentuk sudut 90 derajat. Dan gerakannya adalah dengan kedua tangan kita mendorong ke arah siku tanpa menggeser telapak tangan sampai otot dada kita itu terasa tertarik. Jadi seperti ini. Kemudian lepaskan. Untuk hari ketiga, yaitu latihan hari pertama dan hari kedua ditambah dengan latihan mengembalikan rahim pada bentuk atau posisi semula. Nah, itu kita tidur tengkurap menggunakan 2 bantal penyangga perut bagian bawah. Kemudian kita gunakan 1 bantal kecil untuk menyangga punggung kaki. Kalau tidak ada, menggunakan guling juga tidak apa-apa. Nah, kemudian kepala kita menoleh ke samping, boleh kanan, boleh kiri. Kemudian tangan kita diletakkan di bagian bawah bantal. Jadi siku kita ini sedikit dibengkokkan. Nah, untuk gerakan seperti ini dilakukan pada awalnya itu 5 menit. Kemudian mungkin yang kedua itu bisa 20 menit sampai perut kita terasa mulas. Ibu, baik, senamnya sudah selesai ya Bu ya, alhamdulillah. Nanti bisa dilakukan di rumah seperti yang saya ajarkan tadi ya Bu ya, gerakan-gerakannya. Kemudian sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Oh baik, tidak ya Bu ya. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ibu atas waktunya.